Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Puji Ratnawati dan Ibu Dina Lusianti selaku dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang mempunyai produk bernama Sunrise Sparkle Fits, inovasi aksesoris fashion money-money sebagai tren fashion masa kini. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota saya yang akan membantu presentasi. Yang pertama ada Sofia Randi Laila Safitri. Yang kedua ada saya sendiri, Kaisar Jabredo Zaki Nadio. Yang ketiga ada Elma Izunoha. Dan yang keempat ada Ardita Apriani. Nah, untuk latar belakang sendiri, Sunrise Sparkle, Sunrise Sparkle Beats adalah inovasi aksesoris fashion manik-manik yang modern, stylish, dan kreatif. Produk ini ditujukan untuk kalangan muda yang mengikuti tren dan memiliki estetika tinggi. Selain memenuhi permintaan pasar, proyek proyek ini mendukung industri kreatif lokal dengan memperdayakan pengrajin manik-manik yang berbakat, namun terbatas akses ke pasar dan tren terkini. Nah, untuk subbab pembahasannya ada 6, yaitu yang pertama ada aspek pemasaran, aspek pasar dan pemasaran, yang kedua ada aspek teknis dan teknologi, yang ketiga ada aspek ekonomi dan lingkungan, yang keempat ada aspek keuangan, yang kelima ada aspek manajemen, dan keempat ada aspek yuridis. Nah, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, silakan. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Terdiri dari kondisi pasar saat ini. Saat ini, pasar aksesoris fashion berkembang stabil dengan permintaan tinggi untuk produk unik dan personal seperti perhiasan custom dan handmade, didorong oleh tren individualitas dan keberlanjutan. Yang kedua ada pasar yang akan datang. Produk seperti Sunrise Sparkle Beads diperkirakan akan berkembang pesat, didorong oleh tren personalisasi, keberlanjutan, dan permintaan perhiasan unik. E-commerce dan media sosial memperluas jangkauan pasar global. Yang ketiga ada estimasi produk. Produk ini memiliki potensi besar jika diposisikan dengan tepat dalam segmen perhiasan custom atau edisi terbatas, dengan fokus pada desain kreatif, kualitas, dan bahan ramah lingkungan. Next. Selanjutnya ada analisa tren pasar. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi ada 4 bagian. Yang pertama demografis. Produk ini ditujukan pada konsumen dengan usia 15 tahun ke atas dengan konsen kepada konsumen wanita. Yang kedua ada geografis. Produk ini ditujukan pada konsumen dengan wilayah Kudus, Jawa Tengah dengan berfokus pada wilayah kota sebagai target pasar konsumen. Yang ketiga ada psikografik. Produk ini ditujukan kepada konsumen yang memiliki gaya hidup trendy dan menyukai fashion, di mana produk ini adalah alternatif fashion yang dapat dipilih oleh konsumen, khususnya konsumen wanita. Yang terakhir ada behavioral. Produk ini dapat dijangkau oleh semua kalangan, segala umur, dan segala golongan umur. Yang kedua ada targeting. Targeting terbagi menjadi market size. Produk ini memiliki pasar yang cukup luas, di mana produk ini merupakan produk yang bisa dibeli oleh semua kalangan. Yang kedua ada pertumbuhan pasar. Produk ini memiliki pertumbuhan pasar di masa depan yang cukup baik. Tinggal bagaimana kita sebagai produsen memiliki inovasi untuk pasar masa depan. Yang ketiga ada keunggulan kompetitif. Produk ini memiliki keunggulan di mana produk kami merupakan produk olahan tangan. Next. Yang ketiga ada positioning. Sunrise Sparkle Beads menawarkan aksesoris fashion berupa gelang manik-manik, cincin yang dirancang dengan perhatian pada detail dan kualitas. Tidak hanya gelang, Sunrise Sparkle Beads juga menawarkan aksesoris berupa gantungan handphone dan lain-lain. Setiap produk diciptakan untuk menjadi bagian dari identitas konsumen, memberi mereka pilihan gaya yang modis dan berkesan, sehingga konsumen merasa lebih percaya diri dan tampil dengan sentuhan kilau yang bersona.
bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk dari kami merupakan consumer goods, di mana hasil dari produk kami merupakan produk olahan jadi. Yang kedua ada price atau harga. Untuk penentuan harga dilakukan dengan menghitung bahan baku ditambah profit keuntungan untuk menutup operasional. Yang ketiga ada place. Untuk produk kami sendiri, ketersediaan barangnya menyediakan beberapa barang untuk setiap varian dikarenakan produk kami handmade. Dan yang terakhir ada promosi. Personal selling di mana promosi dilakukan langsung kepada calon pembeli dengan menawarkan langsung. Selanjutnya, next Kak. Yang kedua ada aspek teknis dan teknologi. Perencanaan layout pabrik, area produksi, tempat merakit dan membuat produk, area penyimpanan untuk menyimpan bahan baku dan produk jadi, area pengemasan untuk kemasan produk sebelum didistribusikan, dan yang terakhir ada area penjualan jika memungkinkan untuk penjualan langsung kepada konsumen. Selanjutnya ada pemilihan teknologi. Karena produk bersifat handmade, tidak ada teknologi mesin canggih yang digunakan. Proses produksi mengandalkan keterampilan tangan dan kreativitas pengrajin yang memberikan nilai unik pada setiap produk. Perencanaan letak pabrik. Pabrik akan dibangun di desa, dekat dengan sumber bahan baku dan lokasi strategis penjualan. Hal ini memudahkan aksesibilitas bahan serta menjangkau konsumen, terutama anak-anak yang menjadi target pasar. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Next. Nah, sekarang kita masuk di aspek ekonomi dan lingkungan. Pada aspek ekonomi dan lingkungan, pada produk manik-manik kita itu memberikan manfaat. Yang pertama, manfaat dari segi ekonomi. Nah, dari segi ekonomi sendiri, proyek ini diharapkan dapat menghasilkan keuntungan finansial yang signifikan dan memberikan kontribusi positif pada ekonomi lokal. Pada selanjutnya ada pengembangan keterampilan. Nah, di sini mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan baru seperti desain, pemasaran, dan manajemen bisnis yang meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Selanjutnya ada pada aspek sosial. Pada proyek ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara mahasiswa, mendorong kolaborasi, dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung, serta mengurangi rasa kesepian dan isolasi. Selanjutnya ada aspek budaya. Pada gelang manik-manik ini dapat melestarikan tradisi dan keterampilan, kerajinan tangan, serta mengedukasi generasi muda tentang pentingnya menjaga warisan budaya lokal melalui desain produk yang mengandung elemen budaya. Next. Nah, selanjutnya ada aspek lingkungannya. Nah, pada manik-manik ini memberikan manfaat. Yang pertama yaitu minimnya limbah. Dengan manajemen produksi yang baik, proyek ini dapat menghasilkan sedikit limbah, bahkan bisa berupaya untuk mendaur ulang sisa-sisa bahan baku. Selanjutnya, kita menggunakan metode produksi yang sederhana dan bersih, membantu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Next. Selanjutnya ada pada aspek keuangan. Nah, aspek keuangan sendiri ini dilakukan untuk kita mencari HPP produk, BEP produk, serta laba yang kita inginkan. Sebelum kita menghitung analisis produk per pieces, maka kita bisa mengklasifikasikan biaya menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap di sini ada tang jepit, dan lain-lain, sehingga menghasilkan 516.000 dan biaya tetap kita menghasilkan 384.000. Biaya tersebut bisa dilihat pada aspek keuangan, tabel aspek keuangan pada kelompok kami. Selanjutnya, next. Sekarang kita masuk di analisis perhitungan per produksi. Jika biaya tetap yang tadi sejumlah 516 dan biaya variabel sebesar 384, sehingga mendapatkan total biaya sebesar 900.000. Jika kita memproduksi 100 unit per bulan, maka harga pokok produksi yang kita buat yaitu sebesar Rp9.000.
Nah, jika kita ingin mendapatkan profit 45%, maka harga jual yang kita berikan yaitu sebesar 12.000. Selanjutnya kita mendapatkan laba 4.000 dari harga pokok produksi dikurangi harga jual per unit dikurangi harga produk per produksi. Kemudian kita masuk di BEP produk, yaitu kita mendapatkan BEP 75 unit dari penjualan. Nah, dengan BEP 75 artinya kami akan mendapatkan keuntungan jika kita bisa menjual lebih dari 70 unit per bulan. Di mana kalau kita menjual 75 per unit per bulan, maka kita akan mendapatkan kerugian atau tidak untung. Selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Selanjutnya ada aspek manajemen. Dalam aspek manajemen, struktur organisasi membantu memastikan bahwa setiap fungsi dalam perusahaan berjalan secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, bisa dilihat dalam bagian ini, Caesar Zefraito Zakinadio memegang jabatan sebagai manajer utama. Selanjutnya, Elma Izunoha memegang jabatan sebagai manajer keuangan. Ardita Aviani memegang jabatan sebagai manajemen pemasaran, dan Sofia Ranti Laila Savitri memegang jabatan sebagai manajer produksi. Nah, dengan memahami struktur organisasi, kita dapat melihat bagaimana cara mengelola keuangan, mengatur pemasaran, dan mengatur produksi dapat dioptimalkan pada perusahaan. Selanjutnya, deskripsi jabatan. Untuk manajer utama, bertanggung jawab atas keseluruhan arah dan tujuan jangka panjang perusahaan, mengawasi seluruh kegiatan operasional di setiap departemen untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana dan target. Manajer keuangan bertanggung jawab atas pengawasan keuangan perusahaan seperti kas, laporan keuangan, perencanaan, anggaran, serta pengelolaan investasi dan pembiayaan. Manajer pemasaran bertanggung jawab dalam menyusun rencana pemasaran yang efektif, mulai dari branding hingga strategi promosi, serta berkolaborasi dengan influencer dan mengawasi kampanye media sosial, serta analisis riset pasar dan tren. Manajer produksi bertanggung jawab dalam setiap pembuatan aksesoris manik-manik, mengelola persediaan bahan baku, efisiensi produksi, hingga pengembangan desain produk baru. Selanjutnya, selanjutnya ada jadwal kegiatan. Kita akan bahas jadwal kegiatan yang merupakan bagian penting dalam manajemen. Jadwal ini disusun untuk memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan tepat waktu dan sesuai dengan rencana perusahaan. Pada jadwal kegiatan, persiapan alat dan bahan akan dipertanggungjawabkan oleh Elma Izunoha. Kemudian persiapan tempat akan dipertanggungjawabkan Sofia Ranti Laila Savitri, dan tahap produksi akan dipertanggungjawabkan Caesar Zefraito dan Sofia Ranti Laila Savitri. Selanjutnya tahap promosi dan pemasaran produk akan dipertanggungjawabkan Ardita Aviani, dan evaluasi usaha akan dipertanggungjawabkan oleh Caesar Zefraito. Selanjutnya, kemudian ada aspek yuridis, ada bentuk perusahaan. Usaha gelang manik-manik kami adalah UMKM yang tidak terdaftar sebagai PT. Kami memilih model ini karena beberapa keuntungan seperti struktur yang sederhana, modal awal rendah, dan skala produksi kecil yang memudahkan kontrol kualitas.
Kami juga memproduksi dari rumah, menghemat biaya operasional, dan memiliki fleksibilitas tinggi dalam menyesuaikan desain serta jumlah produksi sesuai permintaan pasar. Dengan cara ini, kami dapat fokus pada inovasi dan kualitas produk, serta beradaptasi cepat dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, kita ke kesimpulan dari presentasi pada siang hari ini. Usaha Sunrise Sparkle Beats yang bergerak di bidang fashion dengan menghasilkan produk mane-mane berdasarkan analisa yang telah kami diskusikan dari segi ekonomi, usaha ini berpotensi untuk menghasilkan pendapatan yang signifikan dengan biaya produksi yang efisien serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan mereka. Nah, untuk aspek lingkungannya menunjukkan bahwa proyek ini dapat menyalurkan kreativitas dan menciptakan suasana kolaboratif. Sementara aspek budaya memungkinkan pelestarian tradisi dan edukasi generasi muda. Meskipun terdapat tantangan seperti banyaknya pesaing, pergeseran tren fashion yang cepat, kekuatan dalam kostumisasi produk dan peluang untuk inovasi dapat menjadi keunggulan kompetitif. Dengan strategi pemasaran yang efektif, usaha ini tidak hanya berpotensi memberikan keuntungan finansial, tetapi juga dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Untuk lebih simpulannya lagi, produk yang kami hasilkan ini adalah produk untuk menjadikan alternatif di saat mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kreativitas tinggi namun tidak mempunyai waktu yang cukup banyak dapat membuat proyek bisnis ini, dikarenakan proyek bisnis ini tidak membutuhkan waktu yang cukup lama namun memiliki hasil yang lumayan profit di antara proyek-proyek bisnis yang lain. Mungkin ini sekian dari presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya dan Bapak satu pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.